Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Rahmadani. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif saya dengan judul Analisis mengenai pengaruh kesehatan mental atau mental health pada remaja sekolah menengah atas Negeri 26 Jakarta dalam kemampuannya bersosialisasi dan kemampuannya berkomunikasi serta bijak dalam menanggapi permasalahan individu maupun sosial. Bab 1 Pendahuluan. Kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya sendiri dan mampu menyadari potensinya sendiri. Memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan maupun bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi pada masyarakat sosial. Studi pendahuluan yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 26 Jakarta menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami stres baik tingkat ringan maupun sedang. Berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa sebagian besar siswa tidak mengetahui cara mengatasi gangguan kesehatan mental yang mereka alami. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya bermaksud untuk melakukan penelitian dan pelatihan mengenai kesehatan mental kepada para siswa Sekolah Menengah Atas 26 Jakarta. Rumusan masalah: edukasi dan pendampingan kesehatan mental didefinisikan sebagai cara atau proses belajar seseorang individu, komunitas, ataupun masyarakat dari kondisi tidak tahu dan paham tentang nilai-nilai kesehatan menjadi paham, serta dari ketidakmampuan mengatasi masalah kesehatan menjadi mampu. Meningkatkan pengetahuan seorang dapat terjadi karena proses penerimaan informasi yang baik. Proses penerimaan informasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan setiap individu. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis penyebab gangguan kesehatan mental yang dialami dari siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 26 Jakarta. Yang kedua adalah pengaruh mental health bagi siswa dalam kegiatan belajar dan aspek nilai dalam kemampuannya berpikir kreatif dan kritis. Yang ketiga adalah menemukan cara efektif untuk membantu siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 26 Jakarta dalam menghadapi mental illness dan gangguan mental health lainnya. Manfaat penelitian yang pertama adalah mencegah terjadinya gangguan mental pada usia remaja. Yang kedua, melatih kekuatan dan kemampuan siswa dalam menghadapi gangguan kecemasan dan stres karena masalah yang dialami. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya, antara teori dengan praktek, dan antara aturan dan pelaksanaan. Dalam penelitian ini, masalah yang dimaksud seperti permasalahan individu yang dimana siswa sering sekali overthinking dan merasa insecure dengan fisik ataupun kemampuan berpikirnya, yang nantinya dapat menyebabkan orang lain akan membulinya hanya karena kekurangan yang ia sendiri tidak dapat terima. Oleh karena itu, dengan adanya analisis ini diharapkan dapat meminimalisir adanya siswa-siswi yang putus asa karena mental health-nya terganggu dan tidak bisa mencari solusi yang tepat untuk menanggapinya. Bab 3 Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Dapat dilihat di sini ada hipotesis penelitian, di mana hal yang akan diteliti adalah apakah data variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Penjabarannya, X1 adalah remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 26 Jakarta, X2 kemampuan dalam berinteraksi dan bersosialisasi antar individu sosial, Y adalah pengaruh kesehatan mental. Uji hipotesisnya, H0 adalah mental health mempengaruhi remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 26 Jakarta dan bersosialisasi serta berkomunikasi antar sesama. H1 adalah mental health mampu membawa perubahan untuk membangun relasi, pertemanan,
dan meningkatkan rasa kekeluargaan pada remaja sekolah menengah atas Negeri 26 Jakarta, serta meminimalisir adanya tindak bullying di sekolah. Populasi. Dalam penelitian ini terdapat populasi yang akan dianalisa, bagaimana pengaruh dari mental health terhadap komunikasi siswa dan siswi di sekolah menengah atas Negeri 26 Jakarta. Menurut Fursan, populasi adalah objek keseluruhan anggota sekelompok orang atau organisasi atau kumpulan yang dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Selanjutnya adalah sampel. Dari data yang sudah dikumpulkan, jumlah siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 26 Jakarta adalah 750 siswa, di mana 40 siswa di setiap kelasnya dengan jurusan IPA dan IPS tahun 2022. Sampel di sini menggunakan rumus N sama dengan N1 ditambah NE 2. Keterangan N sama dengan itu ukuran sampel, N kapital sama dengan populasi, E nilai presisi atau tingkat kepercayaan yaitu 99%, maka E sama dengan 1%. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 750 siswa-siswi dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99%, maka dapat dihitung ukurannya yaitu sebagai berikut. Di sini ada N sama dengan 750 dibagi 1075 sama dengan 697,67. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 697,67 dan jika dibulatkan menjadi 698 siswa-siswi yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. 4 hasil penelitian secara statistik hipotesis. Uji hipotesis dari yang telah dikumpulkan dari data sampel variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, di mana H0 sama dengan F hitung lebih kecil dari F tabel. H1 F hitung lebih besar daripada F tabel. Hasilnya adalah nilai F hitung adalah 750 siswa, F tabel adalah 698 siswa. Maka kesimpulan dari data tersebut adalah H0 ditolak, dan keduanya berpengaruh secara signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.